C11. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Lin Huan merasa seperti akan ngiler, dan dia tidak tahu kapan tubuh bagian bawahnya sudah mulai bereaksi. Tetapi benda raksasa itu terangkat tinggi, mengangkat tenda di celananya, tepat di depan Liu Mengya yang masih menikmatinya, dirinya dengan kepala terangkat tinggi dan mata terpejam. Liu Mengsu juga sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar, dia menatap pemandangan di depannya dengan linglung, dan benar-benar lupa mengingatkan kakak perempuannya. Liu Mengya akhirnya sadar kembali dari kenikmatannya, dan melihat ke arah tenda yang dibentuk oleh benda besar di bawah tubuh bagian bawah Lin Huan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi, "Kakak, ada apa denganmu?" Ah, Lin Huan bereaksi, wajahnya langsung memerah karena malu. Dia dengan cemas berjongkok di tanah dan menggunakan kakinya untuk memegang orang terkutuk itu dengan erat, dan dengan canggung berkata, tidak ada apa-apa, haha. Liu Mengsu akhirnya kembali ke dunia nyata dari keadaan tertegunnya. Dia menunjuk ke arah Liu Mengya dan berkata, kakak perempuan, kamu. Saya baik-baik saja. Liu Mengya sepertinya masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Liu Mengsu sangat cemas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya dan berseru, kakak, apakah kamu lupa bahwa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Ketika Liu Mengya mendengar ini, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat dua kuncup merah berdiri tegak di atasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat mereka berdua dalam situasi yang canggung, Liu Mengsu, di sisi lain, dia mulai terkekeh, hehe, kakak, seluruh tubuhmu sudah dilihat oleh kakak. Kakak laki-laki, kamu telah melihat seluruh tubuh kakak perempuan, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Liu Mengya menyipitkan mata ke arah Liu Mengsu yang menikmati kemalangannya dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Huan yang kepalanya terkubur di tanah, seolah-olah dia adalah penjahat yang telah melakukan sesuatu salah. Dia sangat tampan, dan metodenya sangat bagus. Jika saya menikah dengannya, saya akan merasa nyaman sampai mati selama sisa hidup saya. Memikirkan hal ini, dia merasa telah mendapat cukup banyak. Pada saat ini, Liu Mengsu benar-benar pergi untuk menggoda Lin Huan. Kakak, ada sekelompok laki-laki yang mengejar kakak perempuanku, tapi bahkan kakak perempuanku tidak bisa melihat mereka. Kamu harus bertanggung jawab atas adikku, oke? Aku akan mengurusnya, aku akan mengurusnya. Lin Huan hanya merasakan pikirannya berdengung, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Jika itu orang lain, mereka juga akan bingung ketika dihadapkan pada situasi yang canggung. Semakin Liu Mengya memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Lin Huan benar-benar baik, seolah dia dilahirkan dengan itu. Jia Baoyu langsung membenturkan kepalanya, menyebabkan dia tertawa tak terkendali. Kakak perempuan, apa yang kamu tertawakan? Liu Mengsu bertanya dengan heran. Wajah Liu Mengya memerah. Dia memandang Liu Mengsu, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, adik perempuan, kamu keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan pada kakak. Kenapa aku harus keluar? Liu Mengsu jelas sangat tidak mau. Dengarkan kakak perempuan dan cepat pergi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kakak. Ada apa? Kenapa kamu begitu tertutup? Kamu tidak ingin aku tahu. Liu Mengsu mengerutkan kening, dia memandang mereka berdua yang masih dalam kecanggungan, dengan enggan. Namun, situasi canggung dan beku seperti ini, secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda mencair. Apa itu? Liu Mengsu keluar dari kamar, tapi dia tidak mau menyerah. Otak roh hantu itu tergerak, dan tidak menutup pintu kamar sepenuhnya, melainkan menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan dan malah melihat ke dalam. Kakak, angkat kepalamu. Liu Mengya berbisik sambil tersenyum malu-malu. Aku tidak berani. Lin Huan masih terlihat sangat gugup. Kakak, aku sudah bilang untuk mengangkat kepalamu, apa yang kamu takutkan? Nada suara Liu Mengya hangat, tapi sepertinya dipenuhi dengan cinta. Mendengar ini, Lin Huan berpikir, jika orang ini tidak takut pada wanita muda yang cantik, maka saya, seorang pria, akan menjadi seperti wanita. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Liu Mengya menatapnya dengan penuh kasih. Mata besar dan berair itu sepertinya mengandung perasaan mendalam yang mampu menelan orang secara utuh. Hidung yang lurus, jika diletakkan di atas wajah mulus tiada taraf, menonjolkan fitur wajah yang sempurna. Lin Huan sekali lagi linglung. Kakak, apakah adik perempuan cantik?
Liu Mengya bangkit seperti anggrek, angin harum menerpa wajah Lin Huan, menyebabkan dia tidak tahu apakah dia berada di awan atau tidak. Cantik, dia terlalu cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Dewa Surgawi. Ini adalah kata-kata tulus Lin Huan yang datang dari lubuk hatinya. Jika aku menikah dengan kakak laki-lakimu, apakah kakak laki-lakimu bersedia menikah denganku? Apa? Lin Huan tidak bisa mempercayai telinganya saat dia menatap Liu Mengya dengan mata melebar. Mungkinkah dia sedang bermimpi? Kakak, apakah kamu tidak percaya aku ingin menikah denganmu? Benarkah? Apakah ini nyata? Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Apa aku sedang bermimpi? Lin Huan sangat bersemangat hingga dia menari dengan gembira. Tentu saja benar, adikku sangat ingin menikah denganmu. Liu Mengya berkata dengan pasti, apakah kakak bersedia? Jika ada orang lain yang tidak ingin memiliki kecantikan seindah bunga atau batu giok, mereka tidak punya alasan untuk menolaknya. Belum lagi ada bunga yang melipat-lipatan janggut lurus, jangan tunggu bunganya jatuh dahan kosong yang patah. Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, saya bersedia, 100.000, 200.000, 1 juta. Hehehe, Liu Mengya tertawa, dan seperti anak kucing yang lucu, dia berkata dengan manis, kakak, duduklah di sini. Seolah-olah sedang dalam mimpi, Lin Huan mau tidak mau berjalan ke sisi tempat tidur dan duduk di depan Liu Mengya. Dia menundukkan kepalanya, tidak yakin harus berbuat apa. Lin Huan masih perawan, apakah perawan seperti dia akan merasa malu untuk pertama kalinya? Liu Mengya sepertinya telah melepaskan segalanya, dan sepertinya telah menemukan suami yang cocok untuk dirinya sendiri. Kali ini, dia dengan lembut memegang tangan Lin Huan dan menempelkannya ke pantatnya yang bulat, kakak, sentuh aku. Ketika Lin Huan menyentuh kulit yang sangat lembut dan halus seperti batu giok itu, seolah-olah dia disambar petir. Arus listrik langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Kakak, sentuh aku, caramu memijatku tadi. Liu Mengya menghela napas dalam-dalam saat bibir merahnya perlahan menutup dan menutup. Lin Huan sedikit bersemangat, dia mengeluarkan keahlian uniknya sendiri, dan dengan lembut membelai kulit Liu Mengya. Seketika, Liu Mengya mengerang seperti anak kucing. Adapun Lin Huan, dia sudah lama kehilangan kendali atas saudaranya sendiri, karena dia mendorong celananya lebih keras. Tanpa disadari, seluruh tubuh Liu Mengya menjadi lunak, saat dia berbaring di pelukan Lin Huan seperti tumpukan pasta daging. Terangan yang terdengar enak di telinga akan mencapai telinga Lin Huan dari waktu ke waktu, merangsang hasratnya yang paling primitif. Lin Huan sudah lama tidak bisa mengendalikan dirinya dan menekan tubuh Liu Mengya dengan kuat. Di saat yang sama, Liu Mengya juga mengangkat kepalanya dan mencium bibir Lin Huan. Lidahnya seperti ular yang masuk ke mulut Lin Huan. Dia sepertinya tidak ahli dalam berciuman dan dia terus mengganggu lidah Lin Huan dengan kata-kata. Meski begitu, Lin Huan merasakan lidah manisnya, seolah sedang mencicipi makanan terbaik di dunia. Tubuh mereka terjerat di tempat tidur seolah-olah sedang berhubungan S3 kilodetik. Adapun saudara laki-laki Lin Huan, dia hampir ditembak, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini, dia sudah melupakan semua teknik indah yang dia gunakan. Sebaliknya, dia dengan berantakan merobek celana dalam Liu Mengya, melepaskannya dari kaki putih bersihnya. Liu Mengya memutar tubuhnya seperti ular roh, sementara tangannya menarik pakaian Lin Huan. Lin Huan sepertinya sudah tidak sabar untuk waktu yang lama, dia mengangkat tubuhnya dan menanggalkan pakaiannya, dan sekali lagi menjalin hubungan dengan Liu Mengya. Setelah melakukan kontak dengan kulit sedingin es, seperti batu giok, halus dan sehalus sutra, Lin Huan merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adik laki-laki di bagian bawah tubuhnya saling bentrok satu sama lain secara acak, mencari jalan masuk kemana-mana, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Liu Mengya mengerang kegirangan, sambil berkata, kakak, bukan itu, bukan tempat itu. Lin Huan langsung berkeringat deras. Liu Mengya terkikik, saudaraku, kamu masih perawan, tapi ini juga pertama kalinya bagi seorang adik perempuan. Dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Pertama kali dia mendapatkan Lin Huan dan menjadi wanita pertama dalam hidupnya, sebenarnya menjadi hal yang membanggakan di hatinya. Lin Huan sangat cemas. Dia mengangkat tangannya untuk membelah paha Liu Mengya yang ramping dan licin, namun kakaknya tetap bertahan. Kak, bukan itu pantatnya. Liu Mengya juga berteriak dengan cemas.
Dia tidak punya pilihan selain meraih adik laki-laki Lin Huan dan berteriak pada saat yang sama, besar sekali. Benda raksasa panas yang terbakar itu menyebabkan tubuh Liu Mengya mencapai puncaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih benda raksasa Lin Huan dan mengarahkannya ke gua asal bunga persik miliknya. Oh, Lin Huan mengeluarkan tangisan naga yang sangat nyaman. Titik panas yang ketat dan lembut itu dipenuhi dengan daya isap, seolah-olah tentakel yang tak terhitung jumlahnya sedang menggaruknya. Liu Mengya tiba-tiba merasa seperti sedang terkoyak. Dia berteriak pada saat yang sama, tapi dia belum pernah merasakan sensasi menyenangkan sepanjang hidupnya. Keduanya bagaikan dua ikan tanpa sisik, menikmati nafsu yang tak terpisahkan di dunia. Mereka benar-benar tenggelam dalam diri mereka sendiri, melupakan dunia, melupakan ruang, dan bahkan lupa waktu. Dari keterkejutan awal, Liu Mengsu yang sedang berbaring di tanah dan menonton dari celah pintu, tiba-tiba jatuh ke dalam pemandangan es dan api yang mencair. Dan tanpa disadari, dia juga bereaksi entah dari mana, merasa seolah-olah air mengalir keluar dari bagian bawah tubuhnya, yang sangat gatal. Adapun Lin Huan dan Liu Mengya, mereka tenggelam dalam ekstasi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kakak laki-laki Lin Huan, yang sudah lama haus, meminum anggur itu dengan rakus, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan mata air. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Liu Mengya tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tiada taraf mengalir ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik. Itu menyebar dari rambut ke kulitnya, dan langsung mencapai ujung kakinya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Lin Huan menggeram. Dia tiba-tiba merasa bahwa saudaranya telah mengumpulkan seluruh energinya dan meledak seperti batang besi. Kegembiraan macam apa itu? Mungkin hanya Lin Huan yang bisa merasakannya. Lin Huan membaringkan tubuh Liu Mengya dengan berat, sementara Liu Mengya juga berbaring di pelukan Lin Huan dengan kebahagiaan tiada taraf, seperti kucing kecil yang paling penurut. Mata Lin Mengya dipenuhi dengan senyuman bahagia dan manis saat dia menggambar lingkaran di tubuh Lin Huan. Lin Huan menunduk untuk melihat wanita yang sangat cantik ini, dan benar-benar merasakan kepuasan yang tiada taraf. Untuk bisa bersama dengan orang cantik seumur hidup, itu sudah cukup. Petik 2. Namun, saat mereka berdua tenggelam dalam sungai kebahagiaan, karena dia telah berdiri di pintu masuk untuk waktu yang lama, tubuh Liu Mengsu menjadi sangat kaku dan dia tidak dapat bertahan lagi. Dengan celepuk, dia jatuh ke dalam kamar. Lin Huan dan Liu Mengya segera duduk karena terkejut, panik dan mencari-cari pakaian untuk menutupi diri mereka. Liu Mengya memikirkan sudah berapa lama dia mengintip keluar dan mau tidak mau merasa malu dan kesal, memarahi, siapa yang membuatmu mengintip ke sana, siapa yang membuatmu mengintip. Namun, karena tubuh Liu Mengsu menjadi kaku, meskipun dia terbaring di tanah, dia tidak bisa bangun. Dia tiba-tiba berteriak dengan sangat sedih, kalian berdua tinggal di sana dan menikmati hidup, tidak peduli dengan hidupku. Ketika Liu Mengya mendengar kata-kata salah saudara perempuannya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengecewakannya, jadi dia turun dari tempat tidur dan pergi membantunya berdiri. Namun, Liu Mengsu tidak tahu berapa lama dia berdiri di sana, seluruh tubuhnya kaku, bagaimana dia bisa berdiri. Liu Mengya panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kakak, cepat datang dan lihat apa yang salah dengan adik perempuan. Lin Huan baru saja mengenakan celana dalamnya, ketika dia mendengar teriakan itu, dia tidak peduli untuk mengenakan pakaian lain, dan dengan cemas berlari keluar dari tempat tidur, menundukkan kepalanya untuk melihat, dan sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dia telah mempertahankan postur ini, tanpa bergerak, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah disaksikan semuanya oleh gadis ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan wajah Liu Mengya memerah saat dia membuang muka karena malu, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, aku akan membantunya memijatnya. Tidak apa-apa selama dia mengaktifkan sirkulasi darah dan melarutkan stasis darah. Lin Huan berkata sambil membungkuk untuk mengangkat Liu Mengsu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seorang pria memeluknya seperti ini. Liu Mengsu tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, perasaan ini membuatnya merasa seperti dia tidak bisa tidak mencarinya. Pikiran Liu Mengsu berpacu saat dia tiba-tiba mengangkat matanya yang cerah dan besar, melihat wajah tegas dan tampan Lin Huan, sebuah pemikiran yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, kalau saja dia bisa seperti ini dengan saudara perempuannya, dan memperlakukan saya dengan baik.
Petik 2. Lin Huan tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkan gadis ini saat ini. Dia menggendongnya dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, lalu duduk di sampingnya dan mencari titik akupuntur di tubuhnya sebelum menggosoknya dengan lembut. 5 menit telah berlalu dan tubuh Liu Mengsu menjadi sadar, memungkinkan dia untuk bergerak bebas. Tidak apa-apa sekarang, kamu tidak akan merasa tidak nyaman sekarang, kan? Lin Huan sepertinya menghiburnya, sambil berkata dengan lembut. Liu Mengsu justru tenggelam dalam perasaan ditekan oleh Lin Huan, perasaan tersengat listrik membuat seluruh tubuhnya terasa rileks dan nyaman. Aku hanya bisa cemberut dan berkata, aku juga terluka, dan tubuhku juga memar dan lebam. Sakit sekali, kamu membantu kakak memijat, jadi kamu harus membantuku memijat juga. Liu Mengya mau tidak mau mengangkat jarinya dan menyentuh dahi Liu Mengsu, gadis bodoh, apa pendapatmu tentang aku, apa pendapatmu tentang aku? Liu Mengsu sebenarnya mulai menangis dengan keras, kakak sayang sekali. Aku tidak merasa kasihan pada adik perempuan. Liu Mengya tidak tahan lagi menangis dan menawar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, aku akan memijat kakakmu untukmu. Kemudian, dia tersenyum manis pada Lin Huan dan berkata, kakak, bantu aku menekan tombolnya juga. Lin Huan secara alami terikat tugas, dan berkata, baiklah, Mengsu, buka bajumu dulu. Liu Mengsu tiba-tiba berubah dari menangis menjadi tersenyum, dan berkata dengan gembira, baiklah, kakak, saya akan mengikuti perintah Anda. Liu Mengsu melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Lin Huan melihat sosoknya tidak ada bedanya dengan kakak perempuannya, hanya saja usianya masih muda, dan sosoknya masih sedikit langsing. Namun, itulah yang terjadi. Sebaliknya, hal itu memberikan kesan seperti bunga lembut yang menunggu untuk mekar. Lin Huan menatap bahu Liu Mengsu yang kurus dan harum. Meski ada sedikit memar berwarna biru kehijauan dan ungu, luka di tubuhnya jauh lebih buruk daripada luka adiknya. Punggungnya putih mulus, dan ketika disodorkan padanya, dia merasa pusing. Ketika Lin Huan menunduk dan melihat pinggang ramping Liu Mengsu yang sedang dipegang, dia benar-benar ingin meraihnya. Kakak, cepat bantu adik perempuanku menekan. Liu Mengya mengingatkannya sambil tersenyum. Kakak laki-laki ini benar-benar cabul dari langit nol. 1. Lin Huan segera mengangkat tangannya dan dengan terampil menekan punggung Liu Mengsu. Sangat nyaman, sangat nyaman. Liu Mengsu berdecak untuk memuji, dan pada titik tertentu, keringat mulai merembes dari dahi Lin Huan. Liu Mengya melihatnya dan segera mencari tisu untuk membantu Lin Huan menyekanya. Kakak, metodemu terlalu bagus. Aku ingin kamu membantuku mempertahankannya selama sisa hidupku. Liu Mengsu sebenarnya mengatakan ini untuk pertama kalinya. Lin Huan dan Liu Mengya terkejut pada saat bersamaan. Apa maksud gadis ini dengan mengatakan hal seperti itu? Adik perempuan, kamu akan menikah di masa depan. Jika kamu menikah, kakak tidak akan bisa membantumu. Liu Mengya tampak khawatir saat ini dan mengingatkannya. Maka kakak perempuan akan ditekan oleh kakak laki-laki di masa depan. Liu Mengsu tampaknya tidak yakin, dan cemberut. Tentu saja, setelah kakak perempuan menikah dengan kakak laki-laki dapat membantuku meneleponmu setiap hari. Liu Mengya tampak sangat bangga, dan sengaja pamer. Itu tidak akan berhasil, Liu Mengsu sebenarnya menolak. Kenapa tidak? Liu Mengya tertawa sambil memandangi adik perempuannya. Saya juga ingin kakak laki-laki saya membantu saya melakukan ini setiap hari. Saya juga ingin menikah dengan kakak laki-laki saya. Liu Mengsu berteriak keras seolah tidak ada orang di sekitarnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ya Tuhan, aku sungguh beruntung hari ini, sepasang saudara kembar yang cantik ini, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk menikah dengannya. Hehe, kalau aku benar-benar bisa menikahi sepasang kakak beradik cantik ini, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Liu Mengya benar-benar terdiam. Dia berpikir dalam hati, kakak sangat tampan, dan juga memiliki keterampilan yang hebat. Pantas saja adik perempuan ini mempunyai pemikiran yang sama. Karena adik perempuan mempunyai pemikiran seperti ini, selama dia mau, aku, sebagai kakak perempuan, tidak mungkin menghentikan adik perempuan, bukan? Liu Mengya benar-benar mengangguk, dengan lembut membelai rambut Liu Mengsu, dan berkata, adik perempuan, selama kamu mau, di masa depan, kakak perempuan akan melayani kakak bersama kamu. Benar-benar, Liu Mengsu sangat bersemangat saat dia duduk, memeluk dan mencium pipi Liu Mengya beberapa kali.
Tentu saja benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Liu Mengya berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini giliran Lin Huan yang terkejut. Jika ini benar-benar mimpi indah, aku lebih baik tidak pernah bangun. Dia mengusap matanya, ini jelas bukan mimpi. Tubuh ramping dan indah Liu Mengsu, terbaring di tubuh sempurna adiknya. Pemandangan indah seperti itu membuat orang ingin tenggelam di dalamnya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Liu Mengsu masih muda, sekitar 18 hingga 18 tahun, namun ia telah berkembang dengan sangat baik. Meskipun dia langsing, dia bulat dan montok. Dia tidak terlihat besar, tapi dia lurus dan penuh ketegangan dan elastisitas. Kedua saudara perempuan itu tersenyum manis dan berkata kepada Lin Huan, "Kakak, kamu masih tidak percaya padaku." Aku tidak percaya." Lin Huan terkejut dan mulai tergagap. "Kakak, kamu tidak perlu percaya padaku. Ini nyata." Liu Mengya dengan ringan berjalan ke sisi Lin Huan, membelai dada kekar Lin Huan dan kemudian mendorongnya ke tempat tidur. "Saudaraku, izinkan kami para saudari melayanimu bersama." Petik 2. Tentu, Liu Mengsu sangat gembira, dan merangkak di tempat tidur. Bagaimanapun, Liu Mengya dan dia pernah mengalami pengalaman hidup dan mati bersama, dan menikmati kesenangan yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia mendapatkan keberanian, dia dengan lembut melepas pakaian dalam Lin Huan. Benda yang sangat besar itu segera muncul di depan kedua saudara perempuan itu, menyebabkan sepasang saudara kembar itu tanpa sadar berseru, "Ini sangat besar." Liu Mengya menjadi lebih berani. Dia menggunakan tangan gioknya yang ramping untuk bermain-main dengan saudara laki-laki. Lin Huan segera bereaksi, langsung berdiri tegak, sangat tinggi. Liu Mengsu melihat benda aneh itu dengan kaget, dan bertanya dengan bingung, "Benda apa yang mirip ular itu?" "Benda mirip ular ini adalah harta karun kakak. Itu bisa membuatmu sangat menyukainya hingga kamu tidak bisa melepaskannya." Lin Huan tertawa bangga, "Ya, saudari, aku sangat mencintai mereka sekarang." Setelah Liu Mengya selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan memasukkan tongkat besar itu ke dalam mulutnya dan mencicipinya. "Ao!" Lin Huan mengerang sekali lagi dengan cara yang sangat nyaman. Di saat yang sama, Liu Mengsu juga bereaksi, memutar pinggangnya dan menggosok tubuhnya sendiri. Lin Huan dengan bangga melihat Liu Mengsu yang sangat menawan ini dan membalikkan badan, menekannya ke bawah. Dengan menggunakan metode yang paling terampil, dia menemukan setiap titik itu menyentuh titik akupuntur ibunya, membuat Liu Mengsu terlihat seperti rusa kecil yang ceria. "Kakak, yang mirip ular itulah yang membuat kakak nyaman. Kakak menginginkannya, aku juga menginginkannya." Liu Mengsu mengerang dan berteriak pada saat bersamaan. Liu Mengya berhenti, dan Lin Huan mengangkat pinggang ramping Liu Mengsu. Kali ini, Lin Huan lebih berpengalaman dari sebelumnya. Dia membenamkan kepalanya ke dalam untuk melihat perut bagian bawah Liu Mengsu yang sangat datar dan seperti batu giok, di area sumber bunga persik Lin Sen, dan semacam keinginan primitif muncul di dalam hatinya. Dataran bunga persik sudah dipenuhi suara air yang mengalir. Lin Huan memegang pinggang Liu Mengsu, lalu mengarahkan benda besarnya ke titik akupuntur hangat dan menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya hingga terbuka. Liu Mengsu berteriak, suhu titik akupuntur adik perempuan ini tampak lebih dalam namun lebih rapat, memungkinkan semburan arus listrik mengalir ke seluruh tubuh Lin Huan. Namun, setelah merasakan sakit seperti itu, Liu Mengsu tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tiada taraf, seolah-olah tubuhnya sedang kesakitan dan bahagia. Untungnya, Lin Huan adalah murid guru Jin, dan terampil dalam cara hidup dan cara pria dan wanita. Sedangkan untuk pengobatan Tiongkok, sejak era Kaisar Kuning, ia telah meneliti seni pria dan wanita. Ada juga beberapa teks terkenal seperti Kanon Internal Kaisar Kuning, Sutra Hati Dewi, dan sebagainya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Belakangan, pengobatan Tiongkok dipromosikan dan Ge Hong bahkan mampu meningkatkan seni pria dan wanita. Keterampilan medis guru Jin luar biasa, dan dia meneruskan semua yang telah dia pelajari kepada Lin Huan. Semua pengetahuan yang dipelajari Lin Huan sebenarnya digunakan pada saat ini. Kalau tidak peduli seberapa muda dan kuatnya dia, bagaimana dia bisa menahan serangan dua wanita cantik yang seindah batu giok ini. Di bawah provokasi tingkat tinggi Lin Huan, Liu Mengsu membalik gelombang demi gelombang, dan akhirnya jatuh ke tempat tidur selembut lumpur. Liu Mengya tidak peduli dengan rasa sakit di bagian bawah tubuhnya, dan bertempur besar dengan Lin Huan. Lin Huan benar-benar kelelahan,
Melihat noda darah di spray, dia tiba-tiba tertawa puas, dan kemudian jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tempat tidur, tertidur lelap. Setelah tidur untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Huan hanya merasakan perutnya keroncongan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lapar sekali. Lalu dia bangun, senang rasanya menjadi muda. Meskipun Lin Huan telah mengalami pertarungan berputar tadi malam, dia merasa sangat energi setelah bangun tidur. Dia sebenarnya punya kekuatan untuk bertarung lagi, tapi perutnya terasa sangat lapar. Lin Huan duduk, melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia terkejut, kemana perginya kedua wanita cantik ini. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul keningnya. Saat dia dalam keadaan linglung, pintu terbuka. Liu Mengya berkata, "Kakak laki-laki, adik perempuan tahu kamu lapar, aku akan keluar dan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan." Saat Lin Huan memandangi sepasang saudara kembar yang cantik ini, perasaan bahagia yang tiada taraf tiba-tiba muncul dalam dirinya. Saya benar-benar diberkati dari generasi ke generasi karena bisa dilayani oleh sepasang wanita cantik yang begitu cantik. Saat Lin Huan hendak berpakaian dan bangun dari tempat tidur untuk makan, Liu Mengsu meringkuk di depan Lin Huan dan berkata dengan manis, "Kakak, kamu tidak perlu turun dari tempat tidur, kami akan memberimu makan." Petik 2. Ah, pengobatan macam apa ini? Lin Huan berteriak kaget. Ah apa, ini nyata. Liu Mengya berkata sambil tersenyum manis, lalu bersandar di sisi kiri Lin Huan. Lin Huan dikelilingi oleh sepasang saudara perempuan cantik ini, dan kemudian kedua saudara perempuan itu terus memberinya makan. Lin Huan menyesali betapa besar nasibnya, benar-benar memiliki dua wanita cantik dalam satu malam. Di masa depan, jika orang lain mengetahuinya, siapa yang tahu berapa banyak pria yang akan membencinya hingga mengertakkan gigi. Makanannya sudah penuh. Lin Huan bersendawa, menunduk untuk melihat kedua saudara perempuan itu dengan senyuman mereka yang sangat indah dan ringan, melihat godaan yang dalam di bawah dada mereka, dan mau tidak mau bereaksi. Memeluk saudari-saudari itu dengan kedua tangannya, dia dengan lembut membelai kulit halus dan lembut mereka. "Ayo, adik perempuan, kakak laki-laki akan bertarung 300 ronde lagi denganmu." "Ah, kakak, kamu jahat sekali." Kedua saudara perempuan itu sedang bermain dan berteriak saat mereka sekali lagi dihancurkan oleh Lin Huan. Lin Huan terlalu lelah kali ini. Dia berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun lagi. Kedua saudara perempuan itu berbaring di pelukan Lin Huan di kedua sisi. Liu Mengya membenamkan kepalanya jauh di lekukan lengan Lin Huan dan berkata dengan lembut seperti angin, "Kakak, kamu luar biasa, saya sangat senang mengikutimu." Liu Mengsu juga memberikan ciuman manis di pipi Lin Huan, dan berkata, "Kakak, aku sangat mencintaimu sampai mati, aku sangat mengagumimu sampai mati. Kamu terlalu luar biasa, baru setelah bertemu denganmu aku tahu bahwa ada pria sebaik kamu di dunia ini." Mendengar itu, Lin Huan menjadi bangga, dan tertawa, "Adik perempuan, berhentilah memuji kakak. Jika kamu terus memujiku, aku akan melayang di awan. Kakak kuat karena kakak telah mempelajari pengobatan Tiongkok dan mengetahui semua titik akupuntur di seluruh tubuh seperti punggung tangannya. Dia tahu trik pria dan wanita bekerja bersama." Kedua saudara perempuan itu berdiri pada saat yang sama dan menatap Lin Huan dengan mata yang sangat memuja. "Kakak, kami bisa menjadi istrimu tidak akan menyia-nyiakan hidup kami." Hihi, pria manapun di dunia ini pasti akan sangat bangga mendengar pujian seperti itu. Lin Huan merasakan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan berkata, "Sepertinya studi kakak dalam pengobatan tradisional Tiongkok tidak sia-sia. Tentu saja, teknik kakak tidak ada bandingannya, itu benar-benar takdir yang dianugerahkan kepada kita oleh surga, memungkinkan kita untuk bertemu kakak." Liu Mengya sangat gembira, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Keterampilan medis kakak laki-laki sangat tinggi, dari siapa kamu mempelajarinya? Kita harus mengunjunginya suatu hari nanti dan berterima kasih padanya karena telah mengajari kita murid yang begitu baik." Liu Mengsu sebenarnya menantikannya, dia memutar matanya dan berkata, "Tuanku adalah Tuan Jin, dia telah menyelamatkan orang sejak Republik Tiongkok. Keterampilan medisnya tidak ada bandingannya, dan dia dikenal sebagai dokter jenius. Dia telah hidup lebih dari 100 tahun. Lin Huan memikirkan suara tuannya dan tersenyum saat mengatakan ini. Sangat kuat. Tidak heran dia mampu mengajari kakak murid yang begitu kuat. Liu Mengya tampaknya sangat tertarik dengan pertanyaan ini dan mau tidak mau menyela. Hehe, Lin Huan tertawa pelan,
dan tanpa sadar membuka hatinya pada sepasang wanita cantik yang terbaring di pelukannya. Kekuatan terbesar tuanku bukanlah pada keterampilan medisnya, tetapi pada kemampuan supernaturalnya. Kekuatan apa? Liu Mengya sangat penasaran, dan terus mendesak Lin Huan. Tuanku tampaknya memiliki kemampuan untuk meramal. Yang lebih ajaib lagi adalah tubuh tuanku mengandung sejenis qi. Kekuatan ini luar biasa misterius. Tuanku belum pernah mengungkapkan hal ini kepadaku sebelumnya, tetapi suatu kali, aku pergi mencarinya di kamar tuannya. Saat dia berjalan melewati ambang pintu, dia melihat seekor burung tergeletak di ambang jendela, berkicau tanpa henti. Tuannya menunjuk ke arah burung itu, seolah-olah ada aliran udara yang mengalir masuk darinya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi saya memanggilnya Tuan. Tuannya terkejut dan ingin berhenti, tetapi aliran udara telah dikirim keluar dengan tubuh burung itu. Burung itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Saat saya mendekat untuk melihatnya, burung itu sudah mati. Jika itu menakjubkan, bukankah itu sangat mirip dengan pedang ilahi 6 bagian dari 8 suku naga langit? Liu Mengsu sangat gembira, seolah dia telah mendengar sesuatu yang baru. Menurutku juga begitu. Tapi ketika aku bertanya pada guru, dia tidak pernah menyebutkannya. Lin Huan berkata dengan suara muram, itulah mengapa guru saya hanya mengajari saya keterampilan medis untuk merawat pasien, tetapi tidak pernah mewariskan kultivasinya yang paling mendalam dan misterius kepada saya. Itu tidak mungkin. Sebagai murid terakhirnya, dia tidak meninggalkan apapun untukmu. Kan? Liu Mengya sepertinya punya pertanyaan, dia mencoba bertanya. Ya, kakak. Jika saya adalah tuanmu, saya pasti akan memikirkan cara untuk mewariskan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya kepada keturunan saya. Liu Mengsu mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata, ya, lalu mengapa guru tidak mengajarkannya kepadaku? Lin Huan juga merasa ada banyak pertanyaan. Kalau begitu tuanmu tidak meninggalkan apapun untukmu, atau kamu bermaksud mengatakan itu? Mungkin hal-hal mendalam yang tidak diberitahukan secara eksplisit oleh tuanmu kepadamu, telah diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Saat ini, pikiran Liu Mengya berpacu. Lautan kepahitan yang tak ada habisnya, kegembiraan hidup yang kekal. Lin Huan membuka mulutnya dan mengucapkan 8 kata ini, tapi dia tidak tahu apa yang istimewa dari kata-kata itu. Lautan kepahitan tidak terbatas, seseorang bisa hidup bahagia selamanya, Liu Mengsu menambahkan di sampingnya. Apakah ini ada hubungannya dengan dunia tanpa akhir yang disebutkan dalam thread di internet? Ada juga referensi tentang kegembiraan hidup yang kekal. Mungkinkah ada hubungan yang luar biasa di antara mereka? Liu Mengya menggemakan sentimennya di samping, kakak, pikirkan lagi, apakah tuanmu masih punya kata-kata lain? Pikiran Lin Huan dengan cepat berputar, dan dia tidak bisa tidak mengingat malam sebelum dia pergi. Tuannya memanggilnya ke ruang dao dan memberinya tas bersulam. Dia juga mengucapkan 4 kata, pantulan bulan, dan membuatnya bersumpah bahwa kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan berusaha mengungkap rahasia di dalam tas sulaman itu. Kakak, apakah tuanmu mengatakan hal lain? Liu Mengsu dengan lembut memandang dirinya sendiri, matanya yang besar dan indah berair, seolah jurang maut akan menelannya sepenuhnya. Lin Huan tiba-tiba merasa sepasang saudara kembar cantik ini tiba-tiba menjadi istrinya tanpa alasan. Terlebih lagi, mereka telah memutuskan untuk menikah dengannya sepanjang hidupnya, bukankah itu terlalu mendadak? Mungkinkah dia telah dibenamkan di tempat yang lembut, dan ini adalah jebakan yang lembut? Tapi melihat sepasang saudara perempuan yang lugu dan cantik ini, dia memikirkan tentang hubungan sialan yang dia miliki dengan mereka di ranjang, membuatnya sulit untuk percaya bahwa mereka ingin menyakitinya. Bagaimanapun, mereka adalah 2 gadis yang sangat lugu, dan mereka telah menyerahkan seluruh malam pertama mereka di dalam hatinya. Kenapa aku punya banyak kecurigaan? Mengapa saya sangat merindukan wanita saya? Lin Huan lebih baik mati daripada percaya bahwa sepasang saudara perempuan cantik ini punya niat terhadapnya. Namun meskipun mereka tidak melakukannya, mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu tertarik dengan rahasianya? Lin Huan berpikir sejenak sampai kepalanya mulai berputar, lalu dia berbaring dengan berat di tempat tidur. Kakak, apa yang terjadi padamu? Apakah adik perempuan membuatmu marah? Kedua saudara perempuan itu berbicara pada saat yang bersamaan. Lin Huan memandangi wajah kedua saudara perempuan yang sangat cantik dan matanya dipenuhi dengan kepedulian yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal.
Lin Huan duduk dengan sekuat tenaga, dan tersenyum pada kedua saudara perempuannya. Tidak apa-apa, saudaraku mungkin sedikit lelah. Kalau begitu kakak, berbaring saja dan istirahat sebentar. Biarkan kami saudari membantumu memijat. Liu Mengya berkata dengan prihatin. Ya, kakak benar. Kakak laki-laki adalah laki-laki kita pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Liu Mengsu setuju. Lin Huan menatap sepasang saudara perempuan cantik ini dengan linglung saat sebuah pemikiran muncul. Di benaknya, jika ini benar-benar jebakan yang dibuat untukku, maka itu terlalu menakutkan. Tampaknya untuk mendapatkan rahasia tuan mereka akan melakukannya apapun. Tetapi jika tidak, maka saya akan terlalu menyakiti hati murni mereka. Lin Huan mencium dahi kedua saudara perempuan itu masing-masing, dan berkata, adik perempuan, jangan khawatir, apakah kakak sehat? Tetapi kakak belum memberitahu kami apa yang guru katakan kepadamu pada akhirnya. Liu Mengsu tiba-tiba bertanya. Hal ini membuat Lin Huan semakin terkejut, dia tidak punya rencana sama sekali, sepertinya bukan dia yang memikirkannya. Mungkin dia hanya terlalu memikirkannya. Lin Huan melonggarkan kewaspadaannya, dan berkata, ketika saya meninggalkan guru, sebelum guru mengucapkan beberapa patah kata kepada saya, itu membuat saya merasa sangat bingung. Apa yang kamu katakan? Kedua saudara perempuan itu tampak sangat penasaran ketika mereka bertanya secara serempak. Wajah Lin Huan menjadi serius, kedua saudara perempuan itu juga menjadi diam, takut mereka akan menyebabkan Lin Huan kehilangan kendali atas pikirannya. Lin Huan sepertinya sekali lagi melihat sosok tuannya, dan berkata, pada malam sebelum aku pergi, tuanku meninggalkanku sebuah karung brokat. Saat beberapa dari mereka menahan napas, telepon Lin Huan tiba-tiba berdering. Kedua saudara perempuan itu awalnya mendengarkan poin penting, dan sekarang telepon mereka tidak berdering lebih awal, tidak terlambat. Tapi saat ini, ponsel mereka berdering, dan mata mereka tidak bisa menahan ekspresi sedih. Lin Huan segera menemukan ponselnya, panggilan itu dari adiknya, Lin Suewei. Lin Huan mengangkat telepon dan mendengar suara bertanya, saudaraku, di mana kamu sekarang? Niang dan aku tidak dapat menemukanmu. Saat itulah Lin Huan teringat bahwa dia telah disuntik dengan ibunya. Dia memperhitungkan bahwa dia seharusnya sudah bangun untuk sementara waktu sekarang, dan mau tidak mau menjawab, aku masih di luar, tidak apa-apa, kalian tidak perlu khawatir, aku akan segera kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Lin Huan segera pergi mengambil pakaiannya. Kedua saudara perempuan itu cukup memperhatikannya dan segera pergi mengambil pakaian Lin Huan. Lin Huan mengenakan pakaiannya, sekali lagi memeluk kedua saudara perempuannya, dan berkata, kakak, jika ada sesuatu, aku akan kembali. Kalian berdua ingat nomor teleponku. Hubungi aku jika kalian butuh sesuatu. Liu Mengsu muncul menjadi sangat tidak ingin berpisah dengannya, sambil menarik lengan Lin Huan dan berkata, kakak, ayo kembali bersamamu. Liu Mengya juga mulai bertingkah genit, berkata, kakak, kami sudah menjadi milikmu. Mulai sekarang, kami akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Petik 2. Lin Huan berada dalam situasi yang sulit, dan menasihati, kakak akan pergi kembali menemui ibu. Ketika aku menemukan waktu yang tepat, aku akan mengajak kalian. Kedua saudara perempuan itu tiba-tiba tampak sangat enggan. Adik perempuan mereka, Liu Yaksu, sangat khawatir, seolah-olah dia akan menangis. Aku tahu, kakak membenci kami berdua. Saya khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi jika kita pergi. Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana bisa kakak meninggalkanmu dan tidak peduli. Liu Mengya tidak melewatkannya, kesempatan untuk membenamkan kepalanya di samping bahu Lin Huan dan berkata, kakak, kami hanya tidak ingin meninggalkanmu. Terlebih lagi, istri jelek itu pada akhirnya harus menemui mertuanya. Bawa kami ke sana. Lin Huan tidak bisa memaksa mereka, jadi dia mengangguk setuju. Kedua bersaudara itu bersorak selama sisa hidup mereka saat mereka menemani Lin Huan keluar dari hotel, memanggil taksi, dan langsung menuju Taman Cahaya Ungu. Ketika mereka sampai di sana, Zi Guangjia, Yuan, Lin Huan bergegas pulang, hanya untuk menemukan bahwa Lin Suewei sudah menunggu di pintu. Lin Suewei awalnya hendak memanggil Lin Huan, tetapi melihat dua gadis cantik mengikuti di belakang Lin Huan, dia sebenarnya tidak melakukannya tahu harus berkata apa. Ketika Lin Huan melihat Lin Suewei, dia tersenyum padanya dan berkata, adik, aku kembali. Kamu masih tahu bagaimana cara kembali?
Tanpa diduga, Lin Xuewei mengubah temperamennya yang lembut dan ceria dan berkata dengan tidak senang. Aku kembali terlambat, ini salahku. Lin Huan tersenyum. Kamu pergi ke suatu tempat untuk bermain-main. Aku khawatir kamu telah melupakan Erniang dan aku. Lin Xuewei menilai Liu Mengya dan Liu Mengsu, sambil mengejek mereka. Wajah Lin Huan langsung memerah saat dia berkata dengan malu, ini Meng Ya dan Meng Su. Mereka berdua adalah temanku. Lin Huan tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan mereka, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah teman. Namun, Liu Mengsu tiba-tiba berjalan mendekat dan meraih lengan Lin Huan, dan berkata, lihat dirimu, dengan temperamen yang begitu besar, bersikap begitu arogan terhadap kakakku, siapa kamu? Bibir Lin Xuewei bergetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diperlakukan begitu kasar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, saya adik perempuannya, siapa kamu? Adik perempuan bukan apa-apa, aku istri kakak laki-laki. Liu Mengsu menjawab dengan jujur sambil dengan cepat menariknya, kakak. Namun, Liu Mengsu tampaknya tidak terlalu memikirkannya, dan tiba-tiba menarik Liu Mengya dan berkata, bukan hanya aku, kakak perempuan juga istri kakak laki-laki. Ah, Lin Xuewei terkejut, dia menoleh ke belakang dan menilai Lin Huan, seolah-olah dia telah mengenalnya lagi. Saudara tirinya ini tidak kalah dengan saudara sedarahnya sendiri, yang mampu membawa kembali dua istri sekaligus. Suasana canggung ini membuat Lin Huan berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Untungnya, Liu Mengya mampu menyelamatkannya, Nona Lin, mulut adikku penuh lubang, tolong jangan tersinggung, tapi kami benar-benar mencintai Anda saudara laki-laki. Baru kemarin, dia sendirian di sisinya. Tapi sekarang, sebenarnya ada dua wanita di sisinya, maka mulai sekarang, kakaknya bahkan tidak punya kesempatan untuk mengganggunya lagi. Lin Xuewei sebenarnya memiliki perasaan aneh terhadap Lin Huan yang sepertinya melampaui perasaan kakak dan adik. Saat ini, dia membuka pintu dengan suasana hati yang buruk dan memanggil mereka untuk masuk. Namun, tatapannya tidak pernah lepas dari Lin Huan. Sejak dia bertemu Lin Huan, Lin Xuewei selalu terpesona oleh penampilan tampan Lin Huan, dan dia bahkan memujanya karena keterampilan akupunkturnya yang tak terduga. Tapi saat ini, dia sudah punya pacar, dan bukan hanya satu, tapi dua. Kemudian di masa depan, sangat kecil kemungkinannya untuk berbicara dengannya. Tanpa diduga, Lin Xuewei agak membenci kenyataan bahwa dia memiliki hubungan darah dengan orang lain yang memiliki ayah yang sama. Lin Huan membawa Liu Mengya dan Liu Mengsu, dua saudara perempuan, ke dalam ruangan. Dia mempersilakan mereka duduk di sofa, lalu berjalan menuju kamar tidur ibunya. Ibu, Ah Huan sudah kembali. Apakah ibu sudah merasa lebih baik? Lin Huan bertanya dengan prihatin. Li Muhua mengeluarkan suara seolah-olah dia sedang merenung tanpa akhir. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya, tapi dia berjalan ke sisinya, mengambil jarum perak dari peti obat, dan membantunya menusuknya lagi. Emosi Li Muhua berangsur-angsur stabil. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap Ah Huan dan berkata, Ah Huan. Bu, aku di sini. Lin Huan buru-buru menjawab, tapi Li Muhua sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Ketika kata-kata itu hendak mencapai mulutnya, dia dengan paksa menelannya kembali. Lin Huan tidak dalam posisi untuk terus bertanya, dia hanya duduk di sisi tempat tidur dan menatap ibunya dengan tenang. Usianya sudah tidak muda lagi, dan kerutan mulai terlihat di sudut matanya. Bu, hati Lin Huan tidak bisa menahan rasa sakit, karena dia benar-benar memiliki keinginan untuk menangis. Ah Huan, ibumu ingin tenang. Kamu boleh pergi dulu. Li Muhua menghela nafas dan berkata pada Lin Huan. Lin Huan memandang ibunya dalam diam, berdiri dan berkata, Bu, saya di luar, saya tidak akan pergi jauh. Jika ada yang ingin ibu katakan, telepon saja saya. Lin Huan keluar dari kamar tidur ibunya, tetapi ketika dia sampai di ruang tamu, dia mendengar Lin Xuewei dan Liu Mengsu bertengkar. Adikku telah mempelajari pengobatan Tiongkok selama 8 tahun dan keterampilan medisnya luar biasa. Dia pasti akan mampu menonjol di negara ini di masa depan. Pada saat itu, Nona Liu tidak akan takut mengejar kecantikan kecil adikku dalam kelompok. Kenapa aku harus takut? Kakak laki-laki adalah orang yang baik dan dia telah merawat kami, saudara perempuan, dengan baik. Kami sama sekali tidak percaya bahwa dia akan meninggalkan kami. Lin Xuewei dengan dingin mendengus, dan berkata, semua pria adalah playboy,
menurutku sulit untuk mengatakannya. Apa maksudmu? Aku takut kalau kakakku hidup terlalu lama, dia akan mulai membenci kalian berdua. Sebaliknya, adik bungsuku tidak akan pernah ditinggalkan seumur hidupnya. Kamu, Liu Mengsu melotot dan berdiri dengan marah. Di sisi lain, kultivasi Liu Mengya masih relatif baik, dia tersenyum dan menarik adiknya dan berkata, ini masalah kakak untuk merawat kami, itu masalah kakak, tapi kami percaya kakak tidak akan pernah meninggalkan kami. Tentu saja, Lin Huan muncul tepat pada waktunya dan dengan cepat mencoba memuluskan segalanya. Lin Xuewei mendengus dingin, dan memalingkan wajahnya ke samping. Setelah Lin Huan membantu Li Muhua makan malam, Lin Xuewei enggan pergi, tapi dia bersikeras untuk melepaskannya. Lin Xuewei sangat tidak yakin, dia menunjuk ke arah sepasang saudara perempuan itu dan berkata, tetapi mengapa mereka tidak kembali? Lin Huan awalnya ingin memulangkan kedua saudara perempuannya, tetapi kedua saudara perempuannya berkata, saat ini, sekolah akan ditutup selama musim panas, dan mereka bersiap untuk kembali ke rumah mereka di utara. Tetapi secara kebetulan, mereka bertemu kakak malam itu, jadi mereka tidak punya tempat tujuan sekarang. Karena kita semua adalah wanitanya kakak tidak bisa membiarkan kita hidup di jalanan begitu saja, bukan? Lin Huan tentu saja tidak bisa membiarkan mereka tidur di jalanan, dan mereka harus bernegosiasi satu sama lain untuk sementara waktu. Saat itulah Lin Xuewei dengan marah turun ke bawah, merasa sangat kesal terhadap kedua saudara perempuan itu. Kedua saudara perempuan itu harus tinggal sekamar dengan Lin Huan, tetapi Lin Huan mengira ini adalah rumahnya. Dengan ibunya di sisinya, itu tidak nyaman bagi mereka, jadi dia mengatur agar mereka berdua tinggal di kamar samping. Saat ia tertidur hingga tengah malam, Lin Huan tiba-tiba terbangun oleh mimpi buruk. Namun, dia tidak dapat memahaminya. Apa tujuan kedua kelompok orang ini menyerangnya secara bersamaan? Dan apa hubungan yang disebut rencana, dunia penuh kebahagiaan, itu dengan hal-hal yang dikatakan tuannya kepadanya? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Lin Huan mau tidak mau mengingat tas brokat itu. Oleh karena itu, Lin Huan turun dari tempat tidur, mengeluarkan tas sulaman dari celah bagasi, dan memegangnya di tangannya sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Lin Huan ragu-ragu. Saat hendak membuka kantongnya, kedua kakak beradik yang tidur miring itu sebenarnya tidak tertidur sama sekali, dan saat ini, mereka sebenarnya sedang mengendalikan alat pengawasan berteknologi sangat tinggi. Di layar kecil, mereka mengamati setiap gerakan Lin Huan secara detail. Ternyata saat mereka bertengkar dengan Lin Huan tentang boleh tidaknya mereka tinggal sekamar atau tidak, diam-diam mereka sudah memasang kamera mini di kamar Lin Huan. Tentu saja, Lin Huan sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia menundukkan kepalanya sambil memainkan kantong bersulam itu, mendukung kata-kata tuannya dengan tangannya. Gurunya pernah berkata bahwa kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak boleh berusaha mengungkap rahasia karung brokat. Aku sudah bersumpah, bagaimana aku bisa menentang perkataan tuanku? Memikirkannya, Lin Huan meletakkan tas sulaman itu kembali ke samping, dan kemudian tertidur dengan berat hati. Faktanya, pikiran Lin Huan sangat tajam. Segala sesuatu yang dia alami dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kewaspadaannya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua saudara perempuan itu mengawasi sampai larut malam tetapi tidak menemukan apapun, tetapi menyaksikan Lin Huan perlahan tertidur, lalu diam-diam turun dari tempat tidur. Mereka berjalan ke kamar Lin Huan dan dengan lembut membuka pintu kamar Lin Huan, lalu berjingkat ke tempat barang bawaan Lin Huan berada. Karena mereka melihat semua tindakan Lin Huan di alat pemantau tadi, mereka dengan lancar menemukan tas bordir itu. Kedua saudara perempuan itu melihat Lin Huan masih tidur nyenyak, jadi mereka dengan lembut menutup pintu dan keluar bersama. Mereka turun dan segera meninggalkan kompleks perumahan. Ada juga mobil yang diparkir di pinggir jalan di luar kompleks perumahan. Kedua saudara perempuan itu masuk ke dalam mobil, dan mobil segera melaju kencang hingga berhenti tepat di bawah sebuah gedung tinggi. Di bawah bimbingan orang yang datang, kedua saudari itu memasuki gedung dan langsung menuju lantai 8. Kedua saudara perempuan itu keluar dari lift. Ada pelayan yang berdiri di kedua sisi koridor, yang membuat mereka gugup. Kedua saudara perempuan itu dibawa ke sebuah suite mewah oleh seorang pelayan di depan mereka. Di lobi suite, lebih dari selusin petugas berdiri di sana. Di tengah aula, ada sofa yang sangat mewah. Seorang pria berkacamata dan menyisir rambutnya sedang duduk di sana.
Di samping pria itu duduk seorang wanita yang sangat cantik. Itu adalah Sister Qiu, yang membalas sesuatu dari samping. Liu Mengya dan Liu Mengsu, dua saudara perempuan, berjalan ke aula besar dengan gelisah dan tidak berani mendekat. Senyuman festival musim gugur bagaikan mekarnya bunga persik di musim semi, memanggil kedua saudari itu untuk duduk. "Bagaimana kabarmu?" Sister Qiu bertanya sambil tersenyum manis. "Semuanya sudah selesai." Liu Mengya jelas belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya, dan jelas sangat gugup. "Sangat bagus." Saudari Qiu memukul dengan telapak tangannya dan berkata, "Sepertinya aku benar." Pada saat ini, Liu Mengsu, gadis yang jujur dan murah hati, sebenarnya gemetar ketakutan. Seolah-olah dia telah mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Kakak dan aku sudah menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu bisa bernegosiasi?" Saudara Bao tiba-tiba meraung. "Ya," pria berkacamata hitam yang tidak mengatakan apapun tampak tidak sabar. Saudara Bao tidak berani mengatakan apapun dan mundur ke samping. Saudari Qiu berdiri dan meminta yang lain menuangkan 2 gelas air untuk kedua saudara perempuan itu. "Bagaimana kamu bisa bersikap kasar terhadap saudara perempuan secantik itu?" "Ya, saudara Bao sangat takut sehingga dia tidak berani berkata lebih banyak." Saudari Qiu masih memiliki wajah penuh senyuman, dia memandangi saudara kembar yang cantik itu dan berkata, "Apakah kalian berdua tahu mengapa saya memilih kalian berdua?" "Tidak, aku tidak tahu." Liu Mengya sudah tidak mampu menenangkan hatinya yang cemas. "Mengapa semua orang datang ke sini?" Saudari Qiu melontarkan pertanyaan itu kepada sekelompok pelayan yang berdiri di sana. "Cantik," semua orang berkata serempak. "Benar." Saudari Qiu memukul telapak tangannya dengan telapak tangannya dan berkata, "Tentu saja, kamu adalah wanita cantik yang terkenal dari 2 universitas terkenal di kota es. Kamu biasanya sangat sombong, dan tidak pernah memandang pria busuk itu di matamu. Tetapi karena ini, kecantikanmu adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh pria manapun. Hehe, yang lebih luar biasa lagi adalah kalian berdua sebenarnya adalah saudara kandung. Ini membuat segalanya lebih mudah bagiku." Hati Liu Mengya dan Liu Mengsu berdetak kencang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kecantikan yang selama ini mereka andalkan sebagai kebanggaan mereka justru menjadi penyebab bencana seperti itu. Karena itu, kehidupan atau kematian orang tuanya tidak diketahui, dan kemurnian yang dengan susah payah dia jaga pun dikorbankan. Jadi terkadang kecantikan juga merupakan pedang bermata dua. Bila digunakan, itu menyakiti orang lain, tetapi tidak menyakiti diri Anda sendiri. Saya baru saja memberi Anda pelajaran yang bagus. Petik 2. Ya, saudari Qiu benar. Kedua saudari itu mengangguk berulang kali. Bagus, lalu beritahu kami informasi yang telah Anda terima. Jika berhasil, orang tuamu tidak hanya akan selamat, tapi kamu juga akan mendapat bayaran yang tinggi. Jika tidak ada gunanya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Senyuman manis tiada taraf di wajah saudari Qiu seakan tak pernah pudar dari awal hingga akhir. Kita akan bicara. Para suster takut mereka akan menyakiti orang tua mereka. Apakah kamu melihat itu, saudara Ying? Jika bukan karena kepolosan bawaan seperti ini, akan sulit untuk menipu Sting Kikit. Saudari Qiu berkata dengan bangga. Pria bernama saudara Ying tampak sangat senang sambil mengangguk sedikit. Saudari Qiu, meskipun kami para saudari telah melakukan segala yang kami bisa untuk melepaskan kewaspadaannya, dia masih sangat waspada. Liu Mengya menjadi tenang, dan berkata dengan tenang. Tentu saja, atau saya tidak akan menghabiskan banyak usaha. Senyuman Sister Qiu tidak berubah saat dia setuju dan berkata, lalu dia tidak mengungkapkan apapun. Ya, dia bilang tuannya meninggalkan karung brokat sebelum dia pergi. Liu Mengsu menyela. Sachetnya apa? Pria berkacamata hitam itu tiba-tiba terlihat tertarik dan bertanya untuk pertama kalinya. Kami tidak tahu jenis sachet apa itu, tapi ketika dia tidak siap, kami bersaudara mencurinya. Liu Mengya berkata sambil mengeluarkan tas sulamannya. Haha, Suster Qiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus. Saudara Bao menjawab, ya. Dia berjalan ke sisi saudari-saudari itu dan menyerahkan kepada mereka masing-masing sebuah kartu emas, sambil berkata, ada 100.000 yuan di setiap kartu, dan kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Jika kamu melakukannya dengan baik, saudari Qiu tidak akan menganiaya kamu. Petik 2. Mulut kedua saudara perempuan itu ternganga.
Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa uang itu akan diperoleh dengan mudah. Tentu saja, saya selalu ketat dalam memberi penghargaan dan hukuman. Senyum Sister Qiu adalah sangat manis hingga sepertinya bisa membunuh seseorang. Dia mengambil tas bordir dari tangan Liu Mengya dan menyerahkannya kepada pria bernama Brother Ying. Sebenarnya, pria ini adalah Tai Ying. Presiden Asosiasi Tai Ying telah didirikan secara pribadi oleh dia dan saudara-saudaranya, jadi dia memiliki status yang luar biasa di Tai Ying. Tai Ying memegang tas bordir itu, tanpa berpikir sama sekali, dan membukanya di depan semua orang. Saat dia membuka kotak itu, dia melihat bahwa di dalam kotak itu ada sepotong batu giok indah berbentuk oval yang tampak sangat indah. Apa ini? Semua orang bingung lagi melihatnya. Tapi dia tidak melihat petunjuk apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Namun, ketika saudari Qiu memandangi batu giok itu dari samping, dia tiba-tiba melihat bahwa batu giok itu tampaknya memiliki pemandangan yang berbeda dari sudut pengambilannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Ying, lihat dari arah ini." Petik 2. Saudari Qiu berdiri dan memandangi batu giok yang indah itu. Dari arah itu, dia melihat bahwa di dalam batu giok yang indah itu, sebuah gambar telah benar-benar muncul, dan di dalam gambar itu, terdapat pemandangan tragis gempa bumi, hujan es, tanah runtuh, orang-orang memakan satu sama lain, dan nyawa mereka dipertaruhkan. Saudara Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan membalikkan batu giok itu. Namun saat ini, pemandangan berbeda terjadi di dalam batu giok, penuh dengan nyanyian dan tarian, dengan pria dan wanita bermain-main, memabukkan diri. Mengapa ada dua adegan yang sangat bertolak belakang? Saudara Ying mengerutkan kening, tidak dapat memberikan penjelasan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Apakah mereka mengatakan sesuatu padamu? Kakak Qiyushi juga tidak bisa mengerti, jadi dia hanya bisa bertanya pada kedua saudara perempuannya. Liu Mengya memikirkannya dengan hati-hati, tetapi tidak dapat memikirkan apapun, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lautan kepahitan tidak terbatas dan kegembiraan hidup yang kekal. Kakak sepertinya pernah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Liu Mengsu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Lautan kepahitan yang tak ada habisnya, kegembiraan hidup yang kekal." Tai Ying menunduk dan mengerang. Ketika dia membandingkan pemandangan di dalam batu giok yang indah sekali lagi, bukankah itu gambaran sebenarnya dari 8 kata itu? Namun, dia khawatir akan sulit mengetahui apa yang sedang terjadi. Tai Ying mengembalikan batu giok itu ke dalam kotak logam dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan, sambil berkata, "Giok ini jelas ada hubungannya dengan rencana di dunia ekstrim." Tapi mengenai rahasia 8 kata di dalam batu giok ini, jika tidak ada jawaban, maka sekeras apapun kita berusaha, kita tidak akan bisa memikirkan jawabannya. Jadi, kalian berdua, ambil kembali tas bordir itu dan kembalikan ke Lin Huan, ingatlah untuk bersikap penuh rahasia. Petik 2. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Saudari Qiu memperingatkan mereka, jika kamu melakukan ini dengan baik, manfaatnya akan besar. Tentu saja, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu tidak akan bisa bertemu orang tuamu seumur hidupmu. Ya, kedua saudara perempuan itu mengangguk ngeri. Baik, kirim seseorang untuk mengirimnya kembali. Sister Qiu memberi instruksi, dan kemudian, dia mendukung Tai Ying. Kedua kakak beradik itu kembali dan menutup pintu dengan lembut, melihat kamar Li Muhua tertutup, terlihat jelas dia masih tidur nyenyak. Akibatnya, dia menyelinap ke kamar Lin Huan. Saat dia dengan lembut membuka pintu, dia melihat Lin Huan duduk di sisi tempat tidur. Kedua saudara perempuan itu tersentak. Mungkinkah dia memperhatikan kita? Lin Huan mengusap matanya yang mengantuk dan berkata, "Kakak mau ke kamar kecil, kenapa kalian tidak tidur saja?" Hati kedua saudara perempuan yang tercekat akhirnya tenggelam. Liu Mengya bereaksi dengan waspada dan dengan cepat berkata, "Kakak, kami saudari tidak bisa tidur, itu sebabnya kami datang menemuimu." Oh, jadi seperti itu. Lin Huan sepertinya tidak curiga, dan menguap. Ya, kakak, apakah kamu tidak ingin pergi ke kamar kecil? Aku akan pergi bersamamu. Liu Mengsu berseri-seri saat dia menggemakan adiknya, dan menarik lengan Lin Huan untuk maju. "Tidak perlu, Mengsu, kakakmu tahu di mana kamu berada." "Ya, benar, aku khawatir kakak belum bangun dan sedang bersujud." Kata-kata lembut Liu Mengsu bisa menghancurkan hati seseorang. "Ya, kakak, biarkan adik perempuan menemanimu." Liu Mengya juga setuju.
Lin Huan tidak bisa melepaskan diri dari kedua saudara perempuannya, dan hanya bisa pergi ke kamar kecil bersama Liu Mengsu. Saat mereka berdua berada di kamar mandi, Liu Mengya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembalikan tas bordir itu ke posisi semula. Dengan dukungan Liu Mengsu, Lin Huan berjalan menuju kamar mandi. Tubuh lembut dan langsing Liu Mengsu sepenuhnya melingkari lengan kekar Lin Huan, menyebabkan hormon dalam tubuh pria berdarah panas ini tiba-tiba keluar dengan kuat. Tubuh bagian bawahnya dengan patuh kembali tegak. Hati Lin Huan tergerak, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk mencubit kuncup bulat Liu Mengsu. Liu Mengsu berseru dengan lembut, "Kakak, kamu benar-benar nakal." Lin Huan memasuki kamar kecil dan menggunakan toilet untuk membersihkan kandung kemihnya, tetapi saudaranya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa buang air kecil sama sekali. Dia berkeringat banyak saat ini. Di luar, Liu Mengsu sudah tidak sabar menunggu, dan berkata, "Kakak, kenapa kamu tidak keluar? Jika kamu masih belum keluar, aku akan masuk." "Tidak, tidak, aku hampir selesai." Namun, semakin dia khawatir, semakin sulit dia buang air kecil. Saat Lin Huan merasa tidak berdaya, Liu Mengsu telah membuka pintu dan masuk. "Keluar, keluar, apa yang perlu dilihat?" Lin Huan berkata, bingung dan jengkel. "Ah, kakak, kamu sudah besar sekali. Sepertinya kakak khawatir." Liu Mengsu tidak memperhatikan Lin Huan dan terus tertawa. "Dari mana aku mendapatkannya?" Lin Huan sebenarnya sedikit pemalu saat ini. "Apakah begitu?" Liu Mengsu menatap monster besar itu dengan bingung, lalu tiba-tiba berjongkok. "Aku melihat kakak itu sepertinya dia makan dengan sangat baik hari itu, aku ingin mencobanya juga." "Ah, bagaimana ini bisa terjadi?" Hati Lin Huan berada dalam kekacauan, tetapi pada saat berikutnya, Liu Mengsu sudah memasukkan benda besar itu ke dalam mulutnya. Lin Huan hanya merasa seluruh tubuhnya mulai memanas. Mengikuti tes-tes Liu Mengsu, mencicipinya, Lin Huan hanya merasa bahwa pria yang awalnya sangat bengkak, kini sekeras batang besi. Dia tidak tahan lagi untuk beberapa saat, dan tiba-tiba menarik Liu Mengsu ke pelukannya. Liu Mengsu mengerang saat dia dengan lembut jatuh ke pelukan Lin Huan. Namun, Lin Huan membalikkan Liu Mengsu dan membelakanginya, lalu meletakkan roknya. Dia dengan mudah melepas celana dalamnya dan meletakkan tangannya di pantatnya yang bulat dan gagah, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan mendorongnya ke dalam gua bunga persik. Liu Mengsu mengerang panjang, dan lengannya menjadi selembut daging cincang. Lin Huan sudah lama melupakan segalanya. Dia membelai payudara Liu Mengsu yang halus dan lembut dengan satu tangan dan membelai kakinya yang ramping seperti batu giok dengan tangan lainnya. Mereka sempat melakukan siaran langsung kegemarannya terhadap toilet, hingga lupa kalau pintu kamar mandi masih terbuka lebar. Di sisi lain, Liu Mengya memegang ponselnya dengan seluruh konsentrasinya, dengan berani mengambil foto rahasia dengan senyuman di wajahnya. Lin Huan dan Lin Mengsu mengerang pada saat yang sama, dan tubuh mereka tampak gemetar karena kesakitan. Kemudian, Liu Mengsu terjatuh ke tanah dengan lemah, sementara saudara laki-laki Lin Huan akhirnya melemah dan buang air kecil di toilet. "Kalian berdua sebenarnya mengabaikanku dan berusaha mencuri cintaku." Liu Mengya menyimpan teleponnya, seolah dia merasa itu sangat tidak adil, dan berbicara sambil cemberut. Lin Huan dan Liu Mengsu masih tenggelam dalam pengalaman pertama mereka, tetapi ketika mereka mendengarnya, mereka terkejut. Ketika mereka melihat Liu Mengya, mereka tersenyum canggung. Liu Mengsu tiba-tiba merangkak dari tanah dan berkata, "Kakak perempuan, kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Saya masih merasa itu tidak adil. Bagaimana kita bisa membandingkannya?" Liu Mengya berdalih, "Ini pertama kalinya aku menduduki tempat kakak, tapi kakak jelas lebih mencintaimu, Ham." Tak disangka, kedua kakak beradik itu menjadi cemburu. Lin Huan mengangkat celananya dan menyaksikan pertarungan itu dengan penuh minat. Mendengar itu, Liu Mengsu merasa sangat bangga, dan tertawa. "Kenapa kamu tertawa? Bukankah kamu sedikit lebih muda dan kulitnya sedikit lebih lembut?" Liu Mengya tiba-tiba masuk ke kamar dengan terengah-engah. Liu Mengsu buru-buru mengejarnya. Kak, jangan marah. Aku akan meminta kakakku untuk menemanimu nanti. Aku pasti tidak akan berebut kakak denganmu, oke?" Liu Mengya mengubah kemarahan menjadi kegembiraan. Lin Huan berjalan ke depan dan memeluk kedua saudara perempuan itu, dan berkata, "Kalian berdua adalah sayangku, aku akan memperlakukan kalian berdua tanpa pandang bulu." Ya, kakak sangat baik," kedua saudara perempuan itu berkata serempak.
Lin Huan membawa sepasang saudara perempuan ke kamarnya dan menutup pintu. Sebelum dia bisa berdiri dengan mantap, dia sudah didorong ke tempat tidur oleh Liu Mengya. Aku akan diperkosa. Lin Huan mengeluh tanpa henti. Aku mencoba memperkosamu, haha. Liu Mengya benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan Lin Huan dengan genit. Lin Huan tidak bisa tidak memikirkan sebuah kalimat, tapi dia tidak ingat siapapun yang mengatakannya, seolah-olah mereka berkata, jangan percaya penampilan polos seorang wanita, dia bahkan mungkin berubah menjadi gadis centil di tempat tidur, hanya seperti yang diharapkan. Liu Mengya sepertinya sudah lama menoleransinya. Sekarang dia menunggangi tubuh Lin Huan, dia melepas semua pakaian di tubuhnya. Lin Huan berbaring di tempat tidur dan memandangi payudaranya yang tinggi dan lurus, bulat dan mulus. Liu Mengsu tersenyum sambil bersandar di samping. Dia terus memandangi orang yang tampak seperti ular, yang dari lemahnya perlahan-lahan menjadi sangat tegas. Liu Mengya mengeluarkan erangan yang sangat menyenangkan, dan kemudian, dia menemukan benda besar itu dan memegangnya di tangannya. Lin Huan menatap Lin Shen yang sangat memikat di bawah perutnya yang rata seperti batu giok dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Saat itu, Liu Mengya memegang benda besar itu, sedikit mengangkat pantatnya, dan duduk. Kemudian, dia mengeluarkan erangan yang sangat panjang. Liu Mengya seperti anak kucing kecil yang berbaring di atas tubuh Lin Huan. Lin Huan belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Keesokan harinya, Lin Xuewei membuka pintu kamar Lin Huan. Melihat Lin Huan dan sepasang saudara perempuan saling bertautan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat dia berlari keluar sambil berteriak. Ada apa? Ada apa? Lin Huan terbangun dari tidurnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia melihat kedua saudara perempuan itu mencari pakaian untuk dipakai dan wajah mereka memerah ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi. Lin Huan keluar kamar dengan wajah muram. Melihat Lin Xuewei yang sedang duduk di sofa, yang masih linglung dan tidak dapat berbicara, wajahnya benar-benar merah, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Adik, tahukah kamu kalau memasuki kamar orang lain tanpa mengetuk pintu adalah tindakan yang sangat tidak sopan? Lin Xuewei tidak tahu harus berkata apa, dan setuju baik sengaja atau tidak. Hanya sekali ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Lin Huan tampak sangat marah. Aku tidak tahu kalau kalian bertiga tidur di ranjang yang sama. Lin Xuewei tampaknya sangat dirugikan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdalih. Justru karena saya tidak tahu maka saya harus mengetuk pintu. Kamu adalah wanita dari keluarga bangsawan, bagaimana mungkin kamu tidak memahami etika paling dasar? Lin Huan dengan sabar mengajarinya. Bukankah kamu saudaraku? Apa yang aku pikirkan? Lin Xuewei merasa sangat bersalah hingga dia hampir menangis. Huan, berhentilah menyalahkan adikmu. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Li Muhua tidak tahan melihat ini lebih lama lagi dan buru-buru mengingatkannya. Setelah Lin Huan mendengar ini, dia menepuk Lin Xuewei dan berkata, adik, semuanya baik-baik saja. Aku akan pergi membawakan makanannya. Lin Huan berdiri dan pergi ke dapur untuk membawakan piring. Li Muhua memandang Liu Mengya dan Liu Mengsu, dan berkata, kalian berdua, ikuti aku masuk. Lalu dia pergi ke kamar tidurnya. Kedua saudara perempuan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dengan gugup mengikuti Li Muhua. Melihat Li Muhua menutup pintu, dia menjadi semakin gugup. Ada urusan apa yang kamu punya dengan kami? Li Muhua menganggukkan kepalanya dan berkata, kemarin, tubuhku sedang tidak enak badan, dan aku tidak menghibur kalian dengan baik, kalian tidak bisa menyalahkanku. Kedua saudari itu dengan cepat melambai tangan mereka dan berkata, Bibi, lihat apa yang kamu katakan. Kami junior, beraninya kami menyalahkanmu. Itu bagus. Li Muhua mengangguk, dia mengangkat kepalanya dan memandangi sepasang saudara perempuan yang cantik dan berkata, kamu adalah saudara perempuan kandungku. Kedua saudara perempuan itu dengan cepat menganggukkan kepala setuju. Li Muhua tampak dipenuhi keraguan, dan berkata, menurut hukum negara kita saat ini, hanya ada satu suami yang menikah dengan satu istri. Kami tahu itu, sepertinya tidak menolak pertanyaan itu. Tetapi kalian berdua, Huanku hanya bisa menikahi salah satu dari kalian. Jika dia menikahi saudara perempuannya pasti tidak akan bahagia. Jika saya menikah dengan saudara perempuan saya pasti tidak akan bahagia. Liu Muhua mau tidak mau bertanya dengan cemas. Bibi,
Jangan khawatir tentang itu, selama kakak bersedia memiliki kami bersedia berada di sisinya seumur hidup Anda. Liu Mengya berkata dengan sungguh-sungguh. Kak, itu maksudmu? Liu Mengsu mengangguk dan berkata, yang dimaksud kakak perempuan adalah yang saya maksud. Hai, Li Muhua menghela nafas panjang, tampak tidak berdaya. Dia berpikir bahwa dia lebih suka tidak memiliki status apapun dan mengikuti pihak lain dengan sukarela, tetapi pada akhirnya, sesuatu terjadi padanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Ah Huan terhadap sepasang saudara perempuan cantik ini hingga membuat mereka begitu setia dan rela. Tetapi anak-anaknya memiliki berkahnya sendiri, jadi dia tidak terlalu peduli lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu urusanmu. Li Muhua berkata tanpa daya. Terima kasih Bibi. Kedua saudara perempuan itu berbicara pada saat yang sama, berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka bersiap untuk pergi, tetapi sepertinya Li Muhua telah memahami pikiran mereka, dan berkata, jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. Bibi, apakah kamu punya instruksi lain? Liu Mengya bertanya dengan sopan. Li Muhua berbalik dan berjalan ke sisi meja rias. Dia mengeluarkan 2 gelang giok dari sebuah kotak di lemari, dan memberikan satu kepada masing-masing dari 2 saudara perempuan itu, sambil berkata, sepasang gelang giok ini adalah mahar saya ketika saya masih muda. Meskipun Liu Mengya sangat gembira, dia tetap menolak. Liu Mengsu juga menatap adiknya, tidak tahu apakah akan menerima gelang giok atau tidak. Apa yang salah dengan itu? Anda adalah menantu perempuan saya mulai sekarang. Saya akan memberikan hadiah kepada menantu perempuan saya. Bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Ketika kedua saudara perempuan itu mendengar ini, mereka langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata, terima kasih Bibi. Mengapa kamu masih memanggilku Bibi? Wajah Li Muhua menjadi dingin ketika dia membalas. Ya, terima kasih, Bu. Pada saat ini, hati kedua saudara perempuan itu dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi mau tak mau mereka merasa tertekan. Lin Huan, termasuk Ibu Lin Huan, tulus kepada kami, namun kami bersaudara datang untuk suatu tujuan. Jika mereka mengetahui tujuan sebenarnya, mereka akan membenci kita. Untuk sesaat, kedua saudara perempuan itu berharap bahwa mereka tidak diancam, tetapi semua kebohongan itu benar adanya. Betapa hebatnya hal itu, namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Kedua saudara perempuan itu tidak berani mengungkapkan jejaknya. Namun, Li Muhua tetap dengan baik hati memperingatkan mereka, kalian anak-anak muda tidak bisa mengendalikan diri. Jika terlalu sering, kalian akan kelelahan. Berikan lebih banyak perhatian di masa depan. Mendengar ini, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Mereka segera mengangguk dan berkata, ya, kami pasti akan memperhatikan hal ini di masa depan. Baiklah, ayo keluar dan makan. Li Muhua membawa kedua saudara perempuan itu ke ruang tamu dan duduk bersama mereka. Lin Xuewei memandang kedua saudara perempuan itu dan merasa kesal. Dia menoleh ke samping dan bahkan tidak ingin melihat mereka, tetapi pada saat ini, Liu Mengsu duduk di samping Lin Huan seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir dan berkata, saudaraku, apakah ini cantik? Menatap gelang giok itu dan terkejut, Erniang, itu bukan gelangmu yang paling berharga, mengapa itu ada di tangannya? Li Muhua tersenyum dan berkata, Xuewei, meskipun gelang itu berharga, gelang itu tetap berharga sebuah benda. Saya sudah memberikannya kepada mereka. Apa? Lin Xuewei sebenarnya tidak dapat memahaminya, dan berkata, mengapa saya harus memberikannya kepada mereka? Liu Mengya tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Lin, jangan gelisah. Di masa depan, aku dan adikku akan menjadi adik iparmu. Ibu sudah menyetujui urusan kita dengan kakak. Apa? Lin Xuewei membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Di sisi lain, Lin Huan sangat gembira dan berkata, Ibu, kamu setuju. Li Muhua cemberut dan berkata, anak baumu telah menumbuhkan sayap dan menjadi keras. Aku telah memberimu tubuh saudara perempuan Lin, apakah kamu ingin menjadi tidak bertanggung jawab? Tidak, Bu, aku bukannya tidak bertanggung jawab. Lin Huan buru-buru mencoba menjelaskan. Mata Li Muhua menunjukkan ekspresi marah tapi gembira, Stinky Kid, kamu harus mengurus ini dulu. Ya, Ibu, saya salah. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Lin Huan buru-buru naik dan meminta maaf sambil memijat punggungnya. Tidak perlu.
Kamu mendapat tawaran dan kamu tetap bersikap baik, berbudi luhur. Baiklah, ayo kita semua makan. Sebentar lagi akan dingin. Li Muhua mendorong Lin Huan ke samping sambil mengundang semua orang untuk makan. Namun, Liu Mengsu dan Liu Mengya terus membantunya makan dan minum, membuatnya sangat bahagia. Ketika dia sedang bersemangat, Lin Xuewei tidak tahan lagi untuk menonton lebih jauh, dan dengan suara, "Pak," dia melemparkan sumpitnya ke atas meja dan mendengus, "Aku tidak makan lagi." Kemudian dia bangkit dan berlari menuruni tangga. Li Muhua berteriak 2 kali, tetapi Lin Xuewei tidak menanggapi, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Lihat dirimu, kamu telah membuat marah adikmu sampai-sampai ingin pergi. Kakak, kenapa kamu tidak pergi dan mengejarnya kembali?" Liu Mengya sangat beralasan dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengingatkannya. "Kakak, kami tidak main-main dengannya. Dialah yang membuat dirinya marah. Kakak dan aku akan menjadi kakak iparnya di masa depan, apa yang membuat kita tidak bahagia?" Liu Mengsu dipenuhi dengan kemarahan, dia cemberut dan berkata, Li Muhua juga menghela nafas panjang, seolah-olah ada hal-hal yang tak ada habisnya dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia menjadi sangat kesepian, dan berjalan kembali ke kamarnya dengan bosan. "Oke, mengapa saya tidak pergi dan mengambilnya kembali?" Lin Huan menjadi khawatir ketika dia melihat sosok Li Muhua yang kesepian. "Tidak apa-apa, kalian bisa makan. Saat ini, pikiranku sedang kacau. Aku hanya bisa sendiri." Li Muhua menjawab dengan kecewa. "Kakak, tidak apa-apa. Itu hanya orang yang hidup di tengah hari, jangan khawatir." Liu Mengya selalu pengertian. Liu Mengsu sepertinya tidak mempermasalahkan kata-kata Lin Xuewei, dan berkata dengan marah, "Untuk apa kamu begitu sombong, nona muda yang pemarah? Bagaimana mungkin kamu masih menyebut dirimu seorang wanita dari keluarga bangsawan? Kamu tidak memiliki sopan santun sama sekali." Membuang sumpitnya, dia pergi tanpa mempedulikan kakak. Petik 2. Adik, berhenti bicara. Liu Mengya memelototi Liu Mengsu. "Dia tidak suka kita berhubungan intim dengan kakaknya." Kata-kata Liu Mengsu mengungkapkan arti sebenarnya dari surga. "Baiklah, baiklah. Tidak perlu mengatakannya lagi. Cepatlah makan." Lin Huan juga penuh dengan ketidakbahagiaan, dan mengingatkannya. Ketika Lin Xuewei pergi, dia sangat marah, dan ketika dia memikirkan tentang tatapan malu-malu yang dimiliki saudara perempuan Liu Mengya dan Liu Mengsu di depan Lin Huan, dia merasakan rasa jijik yang tulus. Entah bagaimana, dia tidak tahan dengan saudara perempuan Lin yang berkeliaran di depan Lin Huan. Pada saat ini, dia mendorong throttle mobilnya hingga batasnya, dengan cepat melampiaskan ketidakpuasannya. Lin Huan pagi-pagi sekali dan sangat bahagia, tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah lagi. "Saya benar-benar tidak malu." Lin Xuewei mengutuk dalam hatinya, tetapi pada saat ini, gambaran tempat tidur terus melekat di benaknya, dan dia menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, tidak membiarkan dirinya terlalu memikirkannya. Siapa yang tahu dari mana Lin Huan mendapatkan 2 rubah bejat ini? Mereka sangat menyebalkan. Lin Xuewei cemberut dan mengutuk. Mobil melaju di sepanjang jalan. Saat itu sudah melewati jam sibuk di pagi hari, jadi jalanan tampak sangat mulus dan bersih. Lin Xuewei tidak tahu kemana harus pergi, tapi dia merasa hatinya penuh api. "Kenapa aku tidak pergi ke pantai dan membiarkan angin laut bertiup? Akan lebih baik jika aku bisa menenangkan pikiranku." Dengan mengingat hal itu, Lin Xuewei mengemudikan mobilnya ke jalan raya, menginjak gas secara ekstrim, dan melaju ke depan. Namun, saat ini, ia tiba-tiba melihat di kaca spion ada sebuah mobil sport yang modelnya sama dengan miliknya, mengejar mobilnya seolah-olah sedang provokasi. Lin Xuewei mendengus, dan berpikir, "Jika kamu ingin bersaing denganku, maka kamu masih terlalu berpengalaman." Dia menginjak pedal gas dan pada saat itu, Porsche putih itu melesat ke depan seperti anak panah yang baru saja lepas dari tali busur. Pada saat ini, kepala seorang pria muncul dari belakang mobil sambil berteriak, "Gadis cantik, panasmu cukup menyengat. Bagaimana kalau kita bertanding?" Lin Xuewei tampaknya tidak peduli dengan orang-orang di gerbong di belakangnya, dia dengan dingin mendengus, "Jadi bagaimana jika kita berkompetisi? Siapa yang takut pada siapa?" Namun, saat Lin Xuewei bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya, mobil hitam di belakangnya tiba-tiba mendekati mobilnya dengan kecepatan tinggi. Lin Xuewei segera merasa seperti dia sangat terhina. Dia segera memutar kemudi, menginjak gas, dan membuat tikungan es
dengan paksa mendorong mobil di depannya. "Wow, adik yang cantik, bagus sekali, bagus sekali." Pria di belakang mobil berteriak, "Bagus sekali, panas, saya menyukainya."